dari charger Realme ke Oppo, Bang apakah bisa dari charger Oppo ke smartphone Realme, Bang apakah bisa dari charger Xiaomi ke smartphone Oppo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana sih pengecasan yang paling baik dan benar ya teman-teman. Sebenarnya dalam pengecasan smartphone itu mudah-mudah gampang ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu rumusnya itu ya gampang. Namun kalau teman-teman belum paham rumusnya ya bisa terbilang ya kesalahan dalam pengecasan gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum video saya lanjut, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar beranda teman-teman itu dipenuhi oleh informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang putar dulu intronya, cekdot. Oke, yang pertama dasar-dasarnya dulu ya teman-teman. Nah, untuk pengecasan smartphone itu apakah harus penuh teman-teman? Apakah harus penuh? Apakah harus berapa persen gitu ya? Itu jawabannya itu harus 100% teman-teman. Isi aja 100% sampai penuh. Kalau HP teman-teman itu HP baru dibeli dari counter ya. Jadi di situ apakah harus diisi apa nanti nunggu habis? Ya langsung diisi aja teman-teman. Jadi ya lebih baiknya langsung diisi aja sampai penuh 100% teman-teman. Oke, yang kedua untuk pengecasan, untuk alat pengecasan itu harus menggunakan alat pengecasan yang ori ya atau charging ori. Jadi di situ ada ukurannya volt dengan ampere. Jadi yang normal itu 5 volt 2 ampere. Untuk wattnya berarti kan 5 kali 2 itu kan 10. Jadi 10 watt untuk HP-HP yang mampunya 10 watt. Adapun pula dari selain pengecasan yang normal itu pengecasan fast charging ya atau pengisian cepat. Nah, pengisian cepat itu yang bagaimana sih? Jadi kalau yang normal itu 10 watt. Jadi kalau pengisian yang cepat itu biasanya di atas dari 10 watt. Contoh nih 18 watt. Jadi di sini 18 watt berarti untuk pengisiannya yaitu 9 volt 2 ampere teman-teman. Jadi 9 kali 2 yaitu 18 watt. Untuk teman-teman yang sukanya itu dalam pengecasan selalu mengukur yaitu ampernya saja. Contoh, loh pengecasan saya itu 2 ampere loh, tapi kok lambat sekali. Jadi di sini tidak bisa diukur dari segi ampernya saja teman-teman, karena kita harus memandang wattnya juga. Jadi smartphone teman-teman itu watt berapa sih? 10 watt, 18 watt atau 100 watt. Jadi di situ ada pengukurannya, tidak hanya untuk dilihat dari ampernya saja, akan tetapi dilihat dari voltnya juga. Karena memang kasus-kasus seperti itu untuk teman-teman itu masih banyak yang belum tahu. Dia pengukurannya cuma ampernya saja 2 ampere gitu. Padahal untuk wattnya dia tidak menghitung, dia tidak paham. Dia pahamnya cuma loh kok pengisiannya kok terasa lebih lambat, nah gitu teman-teman. Jadi pengisian itu tidak hanya berdasarkan dengan ampernya saja, akan tetapi di sini menjadi satu kesatuan yang saling keterikatan ya antara volt, ampere dan watt. Di situ dihitung benar-benar teman-teman. Oke, untuk yang ketiga, apakah pengisian itu dimulai dari 0% atau 20% atau 50% atau 80%. Jadi di sini untuk kapan sih smartphone teman-teman itu akan diisi kembali? Bebas teman-teman. Kalaupun 80% teman-teman itu pengen mengisi dayanya kembali ya diisi saja, atau 50% mau diisi kembali ya diisi saja, atau 20% mau diisi kembali ya diisi saja. Akan tetapi di sini kalau ya 0% ya diisi saja teman-teman. Sebenarnya untuk pengukuran 0% itu sebenarnya smartphone itu sudah disetting. Jangan sampai loh baterai teman-teman itu kehabisan 0% itu katanya gitu kan ya. Akan tetapi di sini pengukuran di layar ini sudah 0% itu menunjukkan baterai habis. Sebenarnya di dalam baterai itu masih ada dayanya. Untuk teman-teman yang
apakah smartphone itu kehabisan baterai dengan 0% itu? Sebenarnya masih ada sih sisa-sisanya. Namun di sini memang untuk pengukurannya sudah disetel dari produsennya, karena nggak mungkin sih produsen mengukur di dalam baterai itu ya 0 ya tulis 0 gitu kan, nggak mungkin. Di sini hanya pengukuran saja, kalau sudah 0% di situ diotomatiskan untuk mematikan daya. Jadi untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan pada baterai gitu loh teman-teman. Jadi apakah bahaya bang kalau keseringan 0% gitu, sering kehabisan baterai sampai 0% di indikatornya? Ya sebenarnya tidak baik juga teman-teman, karena memang di sini tidak recommended untuk kita selalu menghabiskan daya terus kita habiskan, karena di sini sudah ada pengukurannya. Ya kalau 0% itu sudah saya terangkan, sebenarnya masih ada sisa-sisanya. Namun bagaimana dengan baterai yang sudah tidak bisa menyala lagi bang? Mungkin itu efek samping dari keseringan banget untuk 0 baterainya ya, 0% nya. Jadi teman-teman yang sampai HP-nya itu nggak menyala, itu mungkin saking seringnya 0% baterainya itu. Maka dari itu mungkin tekniknya jumper pengisian daya dengan baterai lain ya, dengan aki. Jadi nggak baik untuk teman-teman yang sering menghabiskan baterai sampai 0% ya teman-teman. Oke, bagaimana sih cara pengisian yang bagus? Apakah dinyalakan atau dimatikan ya teman-teman? Jadi di sini saya jawab, untuk pengisian baterai itu sebaiknya posisi baterai dimatikan. Nah, bagaimana bang dengan pengisian baterai yang smartphone-nya itu dihidupkan? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kondisi smartphone saya hidupkan itu panas bang. Untuk teman-teman itu jangan takut, dengan saya menghidupkan smartphone sambil saya pengecasan, kok panas sekali smartphone saya ini kan, ya gitu ya. Ya hal-hal yang sering terjadi kan seperti itu. Untuk teman-teman yang HP-nya itu dicas sambil digunakan itu, untuk saran saya ya diturunkan untuk kecerahan layarnya ya, kecerahan layar, karena memang itu berpengaruh dari segi pengurangan baterai tentunya. Dan di sini yang perlu ditekankan lagi, untuk normalnya smartphone memang dia panas jika digunakan sambil pengecasan. Oke, yang selanjutnya bang, apakah baik pengisian dengan melalui powerbank ya? Apakah baik, apakah bagus, apakah recommended? Menurut saya pengisian dengan powerbank itu jangan sering-sering saja. Sebenarnya baik, tergantung kualitas powerbanknya ya teman-teman. Bagaimana sih cara kita mengukur kualitas? Ya saya di sini tidak berbicara tentang merek powerbank, akan tidak berbicara tentang merek powerbank. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu sih untuk powerbank yang bagus kualitasnya yang merek apa dan harganya itu berapa, untuk wattnya itu watt berapa ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya baik untuk pengisian dari powerbank, akan tetapi ya jangan sering-sering. Dan yang perlu ditekankan lagi, untuk powerbank itu powerbank yang original atau yang bagus, jangan yang KW-KW teman-teman, jangan yang murahan. Jadi di sini powerbank yang bagus saja ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya jangan charger pula smartphone teman-teman itu di USB laptop ya teman-teman, USB laptop ataupun komputer, karena memang USB laptop ataupun komputer itu hanya mengeluarkan daya yaitu 0,5% wattnya ya. Jadi di sini nggak baik. Untuk normalisasi dari pengecasan yang pakai listrik langsung itu kan jauh. Kalau pakai laptop, pakai USB laptop komputer itu memang yang dikeluarkan itu 0,5% saja dari pengisian standar teman-teman. Maka dari itu untuk teman-teman jangan dibiasakan dari pengecasan melalui USB laptop ataupun komputer. Bang, untuk pengecasan ini apakah silikon itu harus dilepas atau tidak bang? Karena dalam pengecasan ini handphone sudah saya matikan, akan tetapi kok terasa panas itu kan ya. Ya kalau terasa panas ya, untuk teman-teman yang smartphone-nya sambil mengecas dan terasa panas itu sebaiknya silikon dilepas, karena memang pengisian itu kadang ada smartphone apalagi smartphone lama ya. Jadi di sini kadang ada smartphone yang memang panas dalam pengisian. Maka dari itu untuk meminimalisir panasnya udara tersebut, panasnya suhu tersebut, jadi di sini silakan dilepas untuk silikonnya dan taruh di tempat yang dingin-dingin. Contoh ya terserah untuk teman-teman di atas meja, di mana ya, di atas meja, di lantai ya terserah, yang penting nggak keinjek saja sih. Oke.
Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Bang, apakah bagus Bang pengecasan sambil ditinggal tidur gitu? Contohnya pengecasan malam sambil ditinggal tidur. Nah, di sini jawabannya ya kalau bisa pengecasan itu pagi hari teman-teman, karena kita bisa mengontrol, kita bisa menghandle, kita bisa melihat apakah baterai tersebut sudah penuh atau belum. Jadi nggak bagus juga untuk teman-teman pengecasan malam hari, walaupun toh smartphone terkini itu sudah ada pemutusan arus listrik secara otomatis. Ya jangan sering-sering aja sih, kalau bisa pengecasan itu kita kontrol di pagi hari ya teman-teman ya, itu aja. Dan di sini yang paling penting dalam pengecasan itu chargernya itu chargeran ori ya teman-teman, charger bawaan dari smartphone-nya ya. Bang, bagaimana kalau chargernya hilang? Ya kalau chargernya hilang bisa dibelikan di smartphone contoh Vivo Center atau Oppo Center. Jadi di situ kita carikan saja charger bawaan yang ori. Nah Bang, bagaimana Bang, apakah bisa dari charger Realme ke Oppo? Bang, apakah bisa dari charger Oppo ke smartphone Realme? Bang, apakah bisa dari charger Xiaomi ke smartphone Oppo? Nah, di sini untuk teman-teman yang paling penting ditekankan ya teman-teman, dari rumus awal tadi kita harus melihat baterai teman-teman itu berapa watt. Jadi di sini kalau baterai teman-teman itu 10 watt, di sini nggak jadi problem kalau kita memang charger itu memang pilihan ori-ori ya teman-teman. Maaf ini kalau harusnya ori ya, ori Xiaomi, ori Oppo, ori dan lain sebagainya, pokoknya ori smartphone. Dan di sini sudah kita mengukur wattnya, watt kita ukur ya 10 watt atau 18 watt di dalam baterai teman-teman itu, maka kita melihat volt dengan ampernya si charger tersebut. Jadi di sini kontak charger ori ya, walaupun charger Xiaomi ke smartphone Oppo, charger Oppo ke smartphone Xiaomi, yang penting hitung-hitungan antara watt, ampere dengan volt itu memang terukur ya, karena memang indikasi tersebut ya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau sudah tahu rumus tersebut ya mudah-mudah saja kita menggunakan charger kita dalam pengecasan ya teman-teman. Oke, untuk tambahan yaitu yang paling recommended harus baterainya itu baterai ori teman-teman, karena memang saya tidak merekomendasikan untuk chargernya charger palsu dan baterainya baterai palsu. Itu saja teman-teman. Oke ya. Ya semoga bermanfaat teman-teman. Kalaupun ada yang ditanyakan silahkan tulis kolom komentar. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sayonara, bye bye.